Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Susana, Sarjana Komputer, Magister Teknik Informatika, salah satu dosen home base pada program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Widya Dharma, Pontianak. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah informatika. Selain mengajar pada program studi Sistem Informasi, saya juga mengampu beberapa mata kuliah pada program studi informatika. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Matematika Diskrit. Mata kuliah Matematika Diskrit saya ampu pada program studi informatika dengan bobot 3 SKS dan diberikan pada semester 3. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar yang mendukung kemampuan mahasiswa dalam berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitis dalam menyelesaikan permasalahan komputasi. Mata kuliah ini mendukung CPL 3, yaitu penguasaan konsep informatika dan pemecahan masalah secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta CPL 10, yaitu penguasaan dasar matematis dan pemodelan komputasi dalam penyelesaian masalah. Capaian pembelajaran mata kuliah diarahkan pada kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep himpunan fazi, menganalisis relasi dan fungsi, menerapkan teori graf dan pohon dalam pemecahan masalah, menggunakan logika dalam penalaran, serta menerapkan aljabar boolean. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan kombinasi penjelasan interaktif, tanya jawab, diskusi, latihan pemecahan masalah, dan studi kasus. Mahasiswa diarahkan tidak hanya memperoleh jawaban akhir, tetapi juga memahami konsep, memilih pendekatan yang tepat, mengikuti proses penyelesaian secara sistematis. Beberapa materi juga saya hubungkan dengan penerapannya dalam bidang informatika. Misalnya, pada materi himpunan fazi, mahasiswa dikenalkan pada penerapan konsep fazi dalam pengolahan dan pencarian data. Media pembelajaran saya sesuaikan dengan karakteristik materi. Whiteboard digunakan untuk menjelaskan konsep dan tahapan penyelesaian masalah, sedangkan Smart TV digunakan untuk menampilkan bahan ajar, ilustrasi, dan visualisasi. Saya juga menggunakan beberapa aplikasi digital sebagai media pendukung seperti GeoGebra untuk visualisasi fungsi dan himpunan fazi, aplikasi visualisasi graf, serta Google Colab dengan NetworkX untuk materi teori graf, dan Circuit untuk simulasi aljabar boolean dan rangkaian logika. Penggunaan aplikasi tersebut tetap sebagai pendukung proses berpikir mahasiswa. Mahasiswa terlebih dahulu diarahkan memahami dan menyelesaikan permasalahan secara manual. Kemudian, memanfaatkan aplikasi untuk visualisasi, eksplorasi, dan verifikasi hasil. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis, latihan terstruktur, tugas, dan studi kasus sebesar 30%, ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir semester 40%. Penilaian tidak hanya memperhatikan hasil akhir, tetapi juga pemahaman konsep dan proses penalaran mahasiswa. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa mampu menjadikan matematika diskrit sebagai dasar berpikir dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang informatika. Selanjutnya, berikut adalah proses pembelajaran matematika diskrit yang saya laksanakan bersama mahasiswa. Selamat siang. Oke. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan masuk ke materi tentang teori graf. Nah, ini adalah pertemuan minggu kelima atau pertemuan ke-9 kalau kita hitung berdasarkan jumlah pertemuannya. Pertama-tama kita akan bahas dulu definisi graf itu apa, jenis-jenis graf, dan akan membahas juga bagaimana kita merepresentasikan graf. Sebelumnya, kita akan lihat dulu apa sih yang diharapkan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, Anda diharapkan nanti mampu menjelaskan tentang konsep dasar dari graf itu sendiri. Kemudian yang kedua, Anda tahu yang namanya vertex dan edge. Yang ketiga, nanti Anda mampu membedakan yang namanya graf berarah dan graf tidak berarah, menentukan derajat dari sebuah graf, bagaimana nanti Anda merepresentasikan grafnya ke dalam bentuk matriks atau matriks ketetanggaan. Sebelumnya, kita lihat dulu bagaimana kita memodelkan relasi di dunia nyata. Semuanya di sini punya Instagram? Ya. TikTok? Ya. Ada yang nggak punya TikTok. Facebook? Mungkin kalau Facebook itu yang agak zaman tua ya. Oke, tapi Instagram rata-rata punya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nih,
Bayangkan Anda punya hubungan pertemanan dengan teman-teman Anda di media sosial. Ada yang follow-follow selebgram dan sebagainya gitu. Ada follow selebgram. Anda follow selebgram, kemudian nanti kan Anda bisa melihat apa yang diposting oleh selebgram tersebut. Tapi selebgramnya follow back Anda enggak? Enggak. Oke, nah kalau Anda lihat nih, Anda follow dia, tapi dia tidak follow Anda. Nanti kita akan kenali, ini tuh masuk dalam kategori graf apa. Tetapi kalau misalnya nih, di kelas ini, Anda berteman dengan sesama teman lain, itu juga bisa dimodelkan dalam bentuk graf. Ya, jadi apa sih sebenarnya graf itu? Di sini dikatakan bahwa graf itu digunakan untuk memodelkan relasi antar objek dari jaringan sosial, prasyarat mata kuliah, itu contohnya ya. Kemudian jaringan sampai ke jaringan komputer. Nah, kita lihat dulu definisi grafnya itu sendiri. Yang pertama, kita lihat graf itu adalah struktur matematika yang terdiri dari simpul. Ya, simpul itu titik, atau kalau misalnya di dalam simbol matematikanya sendiri kita sebut V, kalau kepanjangannya berarti vertex. Kemudian ada yang namanya garis. Garis itu berarti edge atau sisi. Kalau di dalam graf, di simbol matematikanya kita definisikan G. Kemudian graf itu terdiri dari kumpulan antara simpul dan sisi. Kalau misalnya Anda lihat nih, di bagian bawah itu ada sebuah peta di Jawa Tengah. Di sini digambarkan bahwa ada Tegal, ada Purwokerto, Kota Brebes dan sebagainya, itu disimbolkan dalam bentuk simpul. Simpul itu berarti kotanya atau kabupatennya atau desanya. Kemudian jalan untuk menuju ke sana itu bisa kita anggap sebagai sisi. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari peta ini, untuk menuju ke Slawi, kita bisa melalui Tegal, Brebes, atau Purwokerto. Tetapi kalau kita mau ke daerah Klaten dari peta ini, kita hanya bisa melalui Boyolali dulu, baru kita bisa ke Klaten. Kira-kira seperti itu. Itu sekilas tentang definisi grafnya. Kita lihat dulu ke jenis-jenis grafnya. Jenis graf berdasarkan dua hal. Yang pertama, apakah ada atau tidak adanya sisi gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Ya, yang dimaksud dengan graf sederhana itu adalah yang tidak mengandung gelang. Tidak mengandung gelang itu berarti seperti ini. Misalnya, saya punya sebuah graf yang terdiri dari 5 simpul. Ya, simpulnya itu adalah A, B, C, D, E. Kemudian masing-masing itu terhubung oleh sisi-sisi. Ya, walaupun tidak terhubung semua. Kalau kita lihat dari gambar ini. Nah, ini yang namanya graf sederhana. Jadi, antar sisi itu hanya dihubungkan oleh satu garis. Kemudian, apa sih yang tadi dimaksud dengan sisi gelang? Sisi gelang itu apabila ada sebuah garis atau sebuah sisi yang keluar dari sebuah simpul dan dia kembali ke simpul itu. Ini namanya sisi gelang. Ya, kalau yang tadi sebelum ada sisi gelang itu namanya graf sederhana. Kalau sudah muncul sisi gelang, itu sudah tidak sederhana. Makanya di situ ada yang namanya unsimple graph atau graf tak sederhana. Nah, selain sisi gelang, ada hal lain lagi yang menyebabkan sebuah graf itu jadi tidak sederhana, yaitu sisi ganda. Contoh, tadi kan ini sebelum ada sisi gelang, ya, penghubungnya itu kan masing-masing hanya ada sebuah garis. Nah, tetapi contoh misalnya antara E dan C, saya tambahkan sebuah garis lagi. Seperti ini. Artinya yang menghubungkan E dan C itu ada dua buah sisi. Nah, ini yang namanya sisi ganda. Nah, kalau sisi ganda itu menyebabkan graf ini jadi tidak sederhana lagi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Aman? Aman. Oke, aman. Kemudian itu kalau misalnya berdasarkan ada sisi gelang atau sisi ganda. Ada lagi yang namanya orientasi berdasarkan arah. Ada yang namanya graf tak berarah dan ada graf berarah. Kalau graf tak berarah, yang saya gambar barusan itu adalah contoh graf tak berarah. Jadi tidak ada apakah A ke B atau B ke A, itu tidak ada arahnya. Nah, tetapi kalau seandainya kita masuk ke kategori graf berarah, contoh ya, kalau di media sosial, Anda follow selebgram. Jadi misalnya di sini, Sagos misalnya ya. Jadi Sagos follow selebgram siapa? Siapa? Messi. Oh, Messi, oke. Pemain sepak bola ya, lagi ngetren. Oke, nah kita lihat, Sagos follow Messi. Messi follow kamu enggak? Enggak, ya. Berarti hubungannya adalah dari Sagos ke Messi, ya. Jadi Sagos follow Messi. Relasinya apa di sini? Relasinya adalah follow, seperti itu.
Ya. Kemudian misalnya Messi follow siapa? Nggak mungkin Messi follow Roy. Misalnya istrinya. Oke. Istrinya kan dia pasti itu ya. Siapa nama istrinya ya? Oke, pokoknya istri Messi lah, saya juga nggak tahu ya. Misalnya istri Messi. Oke, jadi Messi, Sagos follow Messi. Messi follow istrinya. Istrinya kira-kira follow back suaminya nggak? Follow back. Jadi ini hubungan dua arah. Itu yang namanya graf berarah. Kalau seandainya saling follow, ya udah berarti ada hubungan dua arah. Tapi kalau hanya satu arah saja, seperti Anda nih follow si Messi, tadi Sagos follow Messi, ya udah itu berarti hubungannya satu arah. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Apa? Kayak ada pangkatnya gitu. Lanjut, ada yang namanya banyak sisi yang terhubung ke simpul atau derajat. Nah, bagaimana kita menentukan derajat? Derajat itu, misalnya nih, saya nanya, berapa besar derajat A? Anda tinggal melihat ada berapa sisi yang terhubung ke simpul A. Simpul A-nya itu kan terhubung oleh berapa garis? Ada 4. Ya, 4 garis. 4 garis itu berarti derajatnya adalah 4. Oke. Kalau misalnya kita lihat sisi D, ini berarti ada berapa? Yang abu-abu itu dihitung ya. Ini kan contoh yang biru, itu untuk yang derajat yang A. Nah, di sini sebenarnya ada garis abu-abu lagi gitu ya. Nah, jadi yang D ini sebenarnya ada berapa derajat? 2 derajat. Karena simpul D itu dihubungkan oleh 2 buah garis, yaitu garis AD dan garis DE. Nah, itu cara penentuan derajat. Kalau graf yang tak berarah. Nah, kemudian kalau seandainya graf berarah bagaimana? Saya buat contoh kalau seandainya ada beberapa graf berarah. D di sini. Oke, jadi misalnya nih dari A ke B, kemudian dari C ke B, dari B ke D. Kemudian dari D ke C. Saya buat lagi. Di sini ada dari C ke A. Jadi di sini tambah 1 ya. Misalnya nih dari A-nya ke D. Jadi kita lihat di sini ada garis atau sisi dari A ke B. Dari A ke B, Anda lihat karena ada tanda panah, ini berarti dari A masuk ke B. Jadi di dalam graf berarah ada yang namanya derajat masuk atau degree in dan degree out. Oke. Nah, kita lihat dulu degree in dan out-nya. Kalau misalnya kita mau cari yang A, jadi kita mau cari DA, degree A. Degree A kita lihat dulu, derajat masuk yang A ada berapa? Panah yang masuk ke A. Ada 1, yaitu dari C ke A. Berarti 1. Degree in-nya 1. Ditambah out-nya ada berapa? Out-nya kemana aja? Ke B sama ke D. Berarti total derajat A itu ada 3. Jadi dibedakan. Kalau seandainya yang tidak berarah, ya udah kita hitung saja ada berapa sisi yang terhubung ke simpulnya. Tetapi kalau yang berarah, kita harus hitung ada berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Ada yang mau ditanyakan dari situ? Ya, jadi di sini degree in-nya atau di sini, yang ini degree out-nya. Jadi 3 itu adalah derajat total dari sebuah graf. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Silakan. Berarti dia bedanya dengan yang tidak berarah itu apa? Karena kan ujung-ujungnya sama, dihitung berapa garis. Oh, baik. Biasanya gini, kalau di dalam kasus yang tak berarah kan berarti semuanya jumlahnya 3. Tetapi kalau untuk yang graf berarah, kadang-kadang ada konsep di mana kita mau tahu ada berapa keterhubungan yang masuk ke dalam sebuah simpul. Gitu. Jadi yang kita fokuskan itu adalah masuknya berapa, keluarnya berapa. Kalau yang tidak berarah karena tidak ada masuk dan keluar, maka hanya fokus ke ada berapa yang terhubung ke dia. Gitu. Jadi berapa orang yang terhubung. Kalau yang berarah terhubung sih, tapi siapa yang terhubung ke dia gitu. Kayak misalnya tadi ya, Messi. Kan ada di dalam daftar itu kan pasti ada yang followersnya, ada yang dia following gitu kan. Nah, itu jadi kayak followersnya itu berarti orang yang follow Messi di in-nya. Yang Messi follow itu berarti yang dia follow itu misalnya berarti itu degree out-nya. Seperti itu. Oke? Ada lagi? Nah, Bu. Ini kan misalnya ada dari A ke B.
terus dari B itu ada garis lagi ke A gitu. Berarti hitungnya yang maksudnya atau dari garisnya? Oke, misalnya dari B ke A gitu ya? Iya. Dari B ke A. Kalau kondisinya seperti ini, berarti derajat A-nya jadi berapa? Yang masuk ada berapa? 2. 2. Keluarnya ada berapa? 2. Berarti totalnya jadi 4. Begitu. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Nah, kemudian berikutnya representasi graf. Di dalam representasi graf, graf itu bisa kita representasikan dalam bentuk matriks dan bisa dalam bentuk list. Oke. Nah, bedanya apa nanti yang matriks dengan yang list? Kita lihat sekarang kalau seandainya nih saya pakai contoh yang ini, tapi saya ganti yang akan menjadi baris dan kolom untuk representasi graf itu adalah simpulnya. Sedangkan sisinya atau garisnya itu menyatakan hubungan. Jadi karena di sini ada 4 simpul, berarti nanti matriks kita itu jadi matriks 4 kali 4. Jadi di sini ada simpul A, B, C, D. Atasnya juga ada A, B, C, D. Oke, kita lihat dulu. Dari A ke A, ada hubungan nggak? Tidak ada. Dia sendirian di sini ya. Maka antara A dengan A, karena tidak memiliki hubungan, nilai matriksnya adalah 0. Jadi, di dalam representasi graf ke dalam bentuk matriks, kita acuannya adalah nilai 0 dan 1. 0 itu berarti tidak ada hubungan, 1 itu berarti ada hubungan. A ke B, ada? Ada. Jadi kita lihat, A ke C tidak ada ya. A ke D, ada. Kemudian, B ke A, ada. Karena kita bicaranya adalah matriks yang tidak berarah. Jadi selama mereka terhubung dengan sebuah sisi, berarti ada hubungannya. Ini berarti 1. B ke B, tidak ada. B ke C, ada. B ke D, ada nih ya. 1. C ke A, ada. Yang ini ya. Berarti 1. C ke B, ada. C ke C, tidak ada. C ke D, ada ya? Oke, ada. Terakhir, D ke A. Ada. D ke siapa aja nih? Ke B, ke C. Dirinya sendiri tidak ada. Kira-kira seperti itu. Waktu kita representasikan dalam bentuk matriks. A ke C. Oh iya, A ke C ada. Tadi kelewat ya. A ke C ada. Oke, terima kasih Novian. Itu untuk representasi kalau misalnya dalam bentuk adjacency matrix. Kemudian ada lagi yang namanya adjacency list. Berarti kita nanti tuliskan list tetangganya tuh ada siapa saja. Contoh, kita mulai dari simpul A. Simpul A tetangganya siapa saja? Tetangganya B. Ada D. Ada C juga ya. Berarti A itu tetap bertetangga dengan B, C, D. Gitu. Tetangganya B ada siapa aja? Ada A, ada C, ada D. 3 juga. Yang C? A, B, D. Oke, yang D? A, B, C. Oh, ternyata mereka semuanya saling bertetangga sebenarnya ya. Oke, ini yang list. Jadi kita punya 2 metode untuk representasi. Yang pertama dalam bentuk list seperti ini. Yang kedua itu ada yang dalam bentuk matriks. Bedanya apa sih gitu ya? Biasanya kalau untuk yang matriks itu untuk graf yang sifatnya lebih kompleks. Simpulnya banyak, sisinya banyak. Biasanya kita akan representasikan menggunakan matriks. Tetapi kalau seandainya grafnya cukup sederhana, kita boleh menggunakan yang list. Kenapa list? List itu lebih hemat memori dibanding yang matriks. Karena apa? Kalau matriks Anda lihat, kita simpan semua nilainya. Ada hubungan atau tidak ada hubungan, kita simpan nilai. Sedangkan di sini kita memang hanya fokus ke yang punya hubungan saja. Ya, makanya untuk yang list biasanya memorinya lebih sedikit dibanding yang matriks seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang matriks Bu, apakah isi di dalam matriksnya itu hanya 0 atau 1? Apakah ada kemungkinan misalnya hubungan dari A dengan B itu ada 2 atau lebih gitu? Oh enggak, kalau misalnya untuk graf yang sederhana seperti ini dia hanya 1. Ya, jadi kalau misalnya ada hubungan berarti 1. Oke? Ya, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Oke, ini ada contoh lain. Kalau di sini ada yang hanya punya 2 hubungan. Contoh ya, misalnya yang B. Yang B itu hanya terhubung dengan A dan C. Oke, maka B itu ke A bernilai 1, B ke C itu juga bernilai 1. Selain itu bernilai 0.
Ya, pada dasarnya konsepnya sama. Ini untuk yang adjacency list yang sudah saya contohkan juga di sini ya. Perbedaan cara representasi. Di sini ada sebuah visualisasi graf ya. Ini pertemanan ya. Jadi atau misalnya A berteman dengan B, B berteman dengan D ya. Kemudian bisa aja nih antara A berteman sama B tapi belum tentu B berteman sama C. Di sini apakah Anda hanya berteman dengan teman-teman di kampus? Enggak kan? Pasti ada teman-teman mungkin yang di komplek atau teman-teman SMA yang mungkin tidak melanjutkan di sini ya. Nah, itu juga salah satu bentuk relasi pertemanan. Artinya gini, ternyata teman SMA Anda itu tidak berteman dengan teman Anda yang di sini. Tetapi ternyata dia berteman dengan temannya teman Anda. Contoh ya, Sagos dari mana? Ketapang. Eka dari mana? Sintang. Jadi misalnya nih, Eka punya teman SMA di Sintang. Kuliahnya di Pontianak tapi di Untan misalnya ya. Nah, kemudian Sagos, teman SMA kamu kuliah di Untan misalnya kan. Nah, mereka berteman, kalian berdua berteman, gitu kan. Eka berteman sama teman kamu yang dari Sintang itu kan. Nah, Sagos kan berteman juga. Jadi hubungannya adalah, misalnya nih, Eka punya teman siapa di Untan? Uci namanya. Uci. Oke, Sagos? Agato. Oke, di sini kan Eka sama Sagos berteman kan ya? Iya, berteman. Kirain nggak mau berteman. Oke. Eka sama Sagos berteman. Eka berteman sama Uci. Sagos berteman sama Uci nggak di sini? Tidak. Seharusnya tidak ya. Kalau kayaknya tidak ya. Kecuali kalian kenalan gitu. Sagos berteman sama Agato. Anggap misalnya nih Uci sama Agato ternyata satu kelas di Untan. Berarti kan mereka berteman. Ya. Tapi tidak ada kewajiban misal Uci sama Sagos harus berteman juga. Seperti itu. Oke. Ya. Berikutnya, nih latihan untuk Anda. Di situ ada sebuah graf, simpulnya ada berapa, nanti Anda tentukan. Di situ ya diminta tentukan jumlah vertex dan sisinya. Vertex atau edge-nya, ada berapa derajat tiap vertexnya. Adjacency list-nya Anda buatkan, adjacency matrix-nya juga dibuatkan. Yang part dari E ke C jangan dulu. Ya, jadi cukup 4 poin pertama. 2 menit, cukup. Cukup. Nanti siapa yang mau menyampaikan jawaban, silakan angkat tangan saja. Vertex itu adalah simpulnya. Ya, edge-nya itu adalah garis atau sisi. Derajatnya berarti lihat yang terhubung. Ada itu yang hitung degree tiap vertex itu. Jadi degree-nya A berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Cuman ini adalah graf berarah atau tidak berarah nih? Tidak berarah. Ya. Kalau tidak ada arah berarti tidak perlu in, tidak perlu out ya. Ada yang sudah menemukan berapa jumlah vertexnya? 5. Oke, jumlah vertexnya ada 5. Sisinya ada berapa? 6. Yang mana aja? AB, BC, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti jumlah vertexnya atau simpulnya ada 5, sisinya ada 6. Simpul A, derajatnya berapa? 3. Kita lihat ya, simpul A terhubung oleh 3 buah sisi. Berarti derajat dari A itu adalah 3 ya. Derajat A-nya 3. Kemudian ada simpul B. Simpul B. Berarti derajat B-nya ada berapa? 2. Derajat C-nya 2. Derajat E-nya ada berapa? D dulu ya. D-nya ada 2 atau 3? 3. Derajat yang E ada berapa? 2. Paham sampai sini? Paham, oke. Tetangganya A. Ada siapa aja? B, D, E. B, D, E. Oke. Tetangganya B. A dan C. Tetangganya C. B, D. Tetangganya D. A, C, E. Tetangganya E. Ada A dan D. Nah, ini adjacency list-nya. Pertanyaan berikutnya itu adalah adjacency matrix. Berarti ini matriksnya berapa kali berapa? 5 kali 5. Kenapa?
Ya, simpulnya ada 5. Ini DE. Maka di baris itu adalah simpulnya, yang atas itu juga simpul ya. Oke, kita lihat dulu. Di dalam gambar graf ini, ada nggak hubungan antara A dengan A? Tidak. A itu berhubungan sama siapa aja? B, berarti B1, D1, E1. Berarti C-nya 0 ya? Oke. Yang B, berhubungan dengan siapa aja? A sama C. Berarti yang B 0, D 0, E juga 0. Oke. Yang C. Ini 0, ke A 0, ke B 1, ke C 0, ke D 1, ke E 0. Yang D 1, 0, 1, 0, 1. Yang E 1, 0, 0, 1, 0. Sampai sini oke? Oke. Paham? Oke. Kita lihat berikutnya. Nah, ini ada kuis. Jadi Anda diminta untuk menentukan jumlah vertex dan edge ya. Kemudian hitung derajat dari setiap vertexnya. Hanya saja ingat ya, di sini dia memberikan vertexnya ada apa aja, edge-nya ada apa aja. Anda lihat di sini ada A strip B, berarti ada hubungan antara A dengan B. Nanti Anda gambarkan dulu grafnya, setelah itu baru Anda bisa tentukan soal dari poin 1 sampai poin ke-5. Oke? Nah, tugas ini submission-nya di Classroom, jadi silakan Anda kumpulkannya via Classroom. Yang akan dinilai seperti yang saya sampaikan di bagian kanan, ada persentase, berapa persen setiap poin yang nanti Anda kerjakan. Kemudian, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi di sini kita mencoba menggunakan graf untuk memodelkan relasi dan struktur dari sebuah koneksi. Kalau di jaringan komputer itu juga bagian dari graf ya. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas bahwa graf itu terdiri dari yang namanya simpul dan sisi, ya, vertex dan edge. Kemudian yang ketiga, derajat itu menunjukkan banyaknya koneksi ke sebuah simpul. Tadi sudah kita bahas nih, ada derajat A sampai derajat E yang tadi kita bahas. Nah, kita menilai berdasarkan ada berapa banyak sisi yang terhubung ke simpul tersebut. Kemudian, bagian representasi. Tadi kita representasikan dalam bentuk matriks dan dalam bentuk list ketetanggaan, ya. Jadi Anda boleh merepresentasikan dengan dua cara tersebut. Ingat, bedanya adalah kalau yang matriks memorinya yang dipakai lebih banyak karena banyak data yang perlu disimpan. Sedangkan yang ketetanggaan itu lebih hemat memori, hanya saja keterbatasannya dia kalau untuk graf yang cukup kompleks dia tidak cocok. Kemudian pemilihan representasi bergantung pada kebutuhan pemrosesan graf. Jadi tergantung Anda mau graf tersebut digunakan dalam proses apa. Itu yang nanti akan menentukan Anda representasikan dalam bentuk list atau dalam bentuk matriks. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang path cycle dan keterhubungan di antara graf. Ini preview untuk materi pertemuan ke-10. Jadi kita nanti akan belajar tentang namanya lintasan dan sirkuit. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang.